Dipromosikan ke tim senior musim ini, Mark Bernal alami cedera ekstrim. Eliano Reinders main dari bangku cadangan. Max Hilgers yang tiba-tiba menghilang dari line up. Rating para pemain Liverpool saat menghadapi Crystal Palace. Mengikuti jejak Lamine Yamal dan Pau Cubarsí, sang gelandang menjadi perbincangan hangat di Catalunya menjelang comeback-nya. Barcelona memang dikenal sebagai rumah terbaik bagi para pemain muda untuk tumbuh dan bersinar. Meski keuangan klub sempat terpuruk, mereka selalu punya senjata rahasia, anak-anak akademi yang siap melangkah ke panggung utama. Musim lalu 2024-2025 seharusnya menjadi tahun emas bagi Mark Bernal. Remaja 18 tahun ini tampil brilian di debutnya, membawa Barca meraih kemenangan atas Athletic Club dan Rayo Vallecano. Gaya bermainnya tenang, pintar membaca permainan, dan punya visi layaknya Busquets di masa jaya. Tak heran, publik Catalunya mulai menaruh harapan besar padanya. Tapi takdir berkata lain. Di menit-menit akhir melawan Rayo, Bernal terjatuh memegangi lututnya. Diagnosis pun keluar, robek ACL dan kerusakan meniskus. Musimnya berakhir bahkan sebelum Agustus berganti September. Barcelona tetap menutup musim dengan treble domestik, La Liga, Copa del Rey, dan Supercopa. Namun tersingkir dramatis di semifinal Liga Champions. Banyak yang percaya, sosok gelandang bertahan seperti Bernal bisa memberi keseimbangan yang hilang dari tim Hansi Flick. Bagi pemain muda, cedera ini bisa menghancurkan mental. Bernal pun mengaku sempat ingin mengurung diri di rumah, tidur seharian, melupakan segalanya. Tapi ia memilih jalan berbeda. Ia belajar untuk tetap kuat, lebih dewasa, dan memanfaatkan waktu pemulihan untuk mengasah fisik. Saat kembali berlatih, tubuhnya tak lagi kurus seperti debutnya. Kini ia lebih kekar, lebih siap tempur. Minat klub lain pun berdatangan. Roma, Real Betis dilaporkan ingin memboyongnya, tapi Barcelona tak mau lepas mutiara ini. Bahkan, beberapa minggu setelah operasi, mereka memberinya kontrak baru dengan klausul rilis fantastis senilai 500 juta euro. Pesan Barca jelas, Mark Bernal adalah masa depan, dan musim 2025-2026, ia akan kembali ke lapangan untuk membuktikan dirinya. Ada kemenangan tipis di era divisi, pemain dari bangku cadangan yang bersinar, dan absennya bek andalan. Inilah kisah menarik di laga perdana PES Zwolle versus FC Twente. Di pekan perdana musim baru era divisi, PES Zwolle menjamu FC Twente. Atmosfer pertandingan tampak memanas sejak awal. Gol cepat tercipta di menit ke-8 lewat tendangan jarak jauh yang mengoceh kiper Twente, Lars Arnestad. Gol ini jadi penentu kemenangan akhir 1-0 untuk Zwolle. Eliano Reinders, gelandang atau winger timnas Indonesia, memulai laga dari bangku cadangan. Baru dimasukkan pada menit ke-68 menggantikan Dylan Bayo, Reinders langsung memberi dampak positif, membantu menjaga soliditas serangan dan pertahanan tuan rumah hingga laga selesai. Momen ini jadi penting, menunjukkan disiplin dan kontribusi besar meski tak jadi starter. Di sisi lain, Max Hilgers yang biasanya jadi pilar utama di lini belakang, langsung absen total dari skuad. Tidak masuk starter, bahkan tak jadi cadangan. Absennya Hilgers langsung memicu rumor, apakah bek 24 tahun ini sedang dipersiapkan untuk transfer besar? Situasi ini juga menyebabkan fans timnas Indonesia menyesalkan bahwa duel antara Reinders dan Hilgers di lapangan akhirnya tidak terjadi. Dua pemain timnas Indonesia, dua kisah berbeda di pekan pembuka era divisi. Eliano membuktikan dirinya bisa memberi dampak meski dari bangku cadangan, sementara masa depan Max Hilgers masih menjadi misteri. Sepak bola selalu penuh cerita, ada yang muncul membawa warna baru, ada pula yang menghilang meninggalkan tanda tanya. Pertarungan pembuka musim di Wembley Stadium berakhir pahit untuk Liverpool. Meski sempat memulai dengan sempurna, hanya butuh 4 menit bagi The Reds untuk memimpin. Kubu Ekitike rekrutan baru memanfaatkan umpan dari Florian Wirtz setelah 22 operan apik yang melibatkan 9 pemain. Dengan dribble memikat, ia melepaskan tembakan melengkung ke pojok kanan gawang Dean Henderson. 1-0 untuk Liverpool. Namun keunggulan itu tak bertahan lama. Jean-Philippe Mateta sempat gagal menaklukkan Alisson Becker, tapi sesaat kemudian Virgil van Dijk melanggar Ismail Sarr di kotak terlarang. Mateta pun sukses mengeksekusi penalti, membuat skor imbang 1-1. Kedua tim bermain ketat hingga laga berakhir 2-2 di waktu normal. Adu penalti pun tak terhindarkan. Disinilah Crystal Palace, tim asuhan Oliver Glasner, tampil lebih dingin. The Eagles sukses menumbangkan Liverpool dan meraih trofi Community Shield. Untuk Arne Slot, ini jadi pengingat keras bahwa musim baru Liga Premier tak akan mudah, dan trofi pertama bersama Liverpool harus kembali tertunda.